Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apakah tidak berbahaya memanggil sedulur papat kita kalau kita tidak memiliki kekuatan. Nah, bahayanya di mana? Ya. Ini pertanyaan saudara Endang. Bahayanya di mana gitu loh. Itu bagian dari diri kita gitu. Jadi kalau memanggil kodam itu bahaya. Manakala Anda tidak bisa mengendalikannya. Nah, bagian dari sedulur papat itu adalah bagian dari diri kita yang berupa sisi-sisi gaib yang ada di dalam diri kita gitu. Ini tidak ada bahayanya teman-teman. Ya, tidak ada bahayanya kecuali sedulur papat Anda ini disandera oleh makhluk halus ya. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Bukan dari sedulur papat Anda, tapi dari makhluk halus yang menyandera sedulur papat Anda. Ini akan melakukan perlawanan gitu. Makanya ya, latih komunikasi batin Anda dengan sedulur papat Anda. Tujuannya apa? Supaya ada interaksi batin. Nah, ketika ada interaksi batin, otomatis Anda ini akan berpikir ya, teman-teman Jumat Wage, bagaimana supaya Anda ini bisa menguatkan sukma Anda gitu. Bisa menguatkan sedulur papat Anda dengan laku-laku tirakat. Harapannya di situ ya. Jadi tidak ada bahayanya sama sekali gitu ya. Tidak ada bahayanya sekali. Itulah teman-teman Jumat Wage ya. Sedulur papat itu adalah bagian dari diri kita ya. Sama halnya ketika Anda ini bicara dengan batin Anda sendiri. Ya, pernahkah ya? Pasti pernah teman-teman Jumat Wage berbicara dengan diri sendiri melalui batin, melewati batin. Apa yang Anda rasakan ketika berbicara di dalam batin Anda? Apa yang Anda rasakan? Nah, pasti kan banyak ya, banyak yang ngomong banyak yang ngomong ya, pasti banyak yang berbicara ya. Ketika Anda ini ngomong dengan batin Anda sendiri, ada yang menyarankan ke sana, ke kanan, ada yang menyarankan ke kiri, ada yang menyarankan ke utara. Apakah itu sedulur papat Anda? Nah, ada sedulur papat Anda di dalam batin Anda tadi itu ada. Ada juga makhluk halus, ada juga kodam. Nah, ini tergantung dari laku Anda. Misalkan teman-teman Jumat Wage ini sering ke dukun, ya, sering ke dukun atau pernah, walaupun tidak sering ya, Anda ini pernah ke dukun. Ya, untuk apalah, pokoknya untuk urusan dunia Anda itu pasti ada salah satu ya, kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Atau Anda ini memiliki sebuah pusaka. Itu juga mengindikasikan bahwasanya di dalam tubuh Anda juga ada kodam. Atau Anda ada apa lagi? Anda ini pernah menjalankan keilmuan. Nah, itu juga sama gitu ya. Itu juga sama, akan berpotensi Anda ini diikuti oleh kodam. Atau ketika Anda memiliki leluhur, yang leluhur Anda ini juga menjalani keilmuan, itu juga sama gitu. Nah, jadi semua itu ya teman-teman, semua itu memiliki apa? Kodam. Nah, ketika Anda ini berinteraksi dengan kodam-kodam itu ya otomatis ya, otomatis akan memiliki kodam ini. Berarti di dalam tubuh Anda ada kodamnya ya. Berarti ada kodamnya. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan di dalam tubuh Anda ada kodam.
tentunya ketika Anda berinteraksi juga akan ada kodamnya gitu. Ya. Juga akan bicara dengan kodam tadi gitu. Itu kodam. Yang kedua, ketika teman-teman Jumat Wage ini perilaku Anda ini jelek, perilaku Anda ini tersesat misalkan, ya. Perilaku Anda jelek, perilaku Anda tersesat, otomatis ya, otomatis di dalam tubuh Anda juga ada makhluk halus. Ibadah tidak pernah Anda lakukan, yes. Pokoknya ibadah tidak pernah Anda lakukan, yes. Ya. Ibadah tidak pernah Anda lakukan, otomatis Anda ini juga akan tersesat, otomatis juga Anda ini akan diikuti oleh makhluk halus. Nah, berarti sudah ada dua makhluk di dalam tubuh Anda, kodam dan makhluk halus. Makhluk halus dan kodam itu sama. Kalau kodam itu bisa kita perintah, tapi kalau makhluk halus itu liar. Tapi juga kodam itu ada yang negatif, juga ada yang positif. Nah, coba bayangkan, ketika di dalam tubuh Anda ini ada kodam, nah, tidak cuma satu gitu loh ya. Anda punya pusaka katakanlah 10, berarti kodamnya 10. Ya. Anda punya, ada juga pusaka 1 ya, yang menempati 10 juga ada. Ada juga Anda punya kodam leluhur Anda punya 10 kodam. Lah coba ketika kodam itu ikut dengan Anda, berarti ada 20. Anda pernah pergi ke dukun 1, 2, 3, 4, pernah 50 kali seumur hidup Anda. Entah untuk pelarisan, entah untuk kewibawaan, entah untuk masalah-masalah yang lain. Berarti ada kodam beberapa tadi. Terus apakah semua itu menjadi kodam? Tidak. Ketika Anda tidak bisa melihat, ketika Anda tidak bisa berinteraksi, mereka tidak jadi kodam, mereka jadi makhluk halus. Coba bayangkan itu. Ya, di dalam batin Anda ketika Anda ngomong dengan sedulur papat Anda, harapannya sedulur papat Anda, tapi kenyataannya yang ngomong adalah makhluk halus. Inilah yang menyesatkan Anda. Yang ngomong adalah kodam, bisa menyesatkan juga bisa tidak. Tapi kalau itu sedulur papat Anda, itu tidak akan menyesatkan. Paham ya dari sini ya. Nah, makanya yang paling penting itu adalah tingkatkan energi sedulur papat Anda, bersihkan diri Anda. Supaya apa? Supaya tidak bahaya. Ya minimal dibersihkan lah. Ibadah jangan pernah ditinggalkan. Itu akan membersihkan energi-energi negatif. Makhluk halus akan nyingkir. Ya. Kodam yang negatif akan nyingkir. Tinggal yang positif. Terus sedulur papat Anda akan kuat. Nah itu. Kalau Anda ingin berkomunikasi, ingin berinteraksi dengan sedulur papat Anda, supaya apa? Supaya tidak dijerumuskan ya. Yang alih-alih adalah sedulur papat, tapi kenyataannya yang menjerumuskan Anda adalah kodam dan makhluk halus. Nah, semoga pemahaman ini ya bisa dipahami oleh sedulur Jumat Wage dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.